Profesor Jiang benar-benar beruntung. Menyewa pelatih pribadi yang seksi seperti ini. Profesor Jiang sudah berumur berapa sih? Apalagi istrinya juga cantik, apa dia masih punya energi sebanyak itu? Kamu ngerti apa sih? Siapa yang tidak tahu Profesor Jiang? Sudah lama tidur terpisah dengan istrinya. Profesor Jiang kelihatannya sudah lama menahan diri. Menyewa pelatih pribadi yang muda dan cantik seperti ini. Kalau kamu, masa cuma belajar bahasa Inggris? Benar juga, pelatih pribadi sekarang hanya memikirkan bagaimana menggoda majikannya. Hidup orang kaya memang enak ya. Lau Jiang, padahal kamu terkenal. Profesor besar, masa memberi saya barang seperti ini? Hari ini adalah hari pernikahan kami yang ke-10. Aku memberi barang seperti ini kenapa? Tidak bisa romantis sedikit. Dulu muda, tidak pernah lihat kamu seperti ini. Benar-benar tua tapi hati masih muda. Kamu tidak tahu malu, aku masih tahu. Jorok? Bagaimana bisa kamu bilang begitu? Urusan suami istri, kok bisa disebut jorok? Sayang, Aku harus ke kantor lembur. Hari pernikahan ini kamu rayakan sendiri saja sayang. aduh sayang, aku bilang ya. Kakak Ying, kamu pakai baju seperti ini. Apakah tidak melanggar peraturan pusat kita? Jiao, kamu benar-benar ingin menabung cukup untuk kembali ke desa, lalu menikah dengan pria sembarangan, dan bertani seumur hidup. Aku tidak mau, aku ingin melalui usaha sendiri, tetap tinggal di kota. Kamu benar-benar tidak mengerti. Orang seperti kita yang tidak punya latar belakang, ingin bertahan di kota besar, entah mengandalkan nasib, atau mengandalkan pria. Pria. Bagaimana bisa mengandalkan pria? Aku sudah cari tahu, majikanmu sekarang adalah seorang profesor kepala di perusahaan farmasi. Ada uang, ada nama. Istrinya adalah CEO sebuah perusahaan. Keduanya terlihat mesra di luar, tapi sebenarnya hubungan mereka sudah retak. Sudah tidur terpisah selama beberapa tahun. Ini adalah kesempatanmu. Kesempatan. Jiao. Wajahmu yang cantik ini, apakah akan tersia-sia di desa, atau digunakan untuk mengubah nasib? Kamu harus memikirkannya baik-baik. Guru Jiao. Profesor. Maaf mempermalukanmu. Tidak apa-apa Profesor, saya tidak melihat apa-apa. Anda berkeringat. Saya akan membuatkan teh untuk Anda. Ayo Profesor. Oh aduh duduk. Aduh. Tidak apa-apa, tidak terbakar kan? Tidak apa-apa, salah saya yang tidak hati-hati. Ini tidak boleh begini, bagaimana kalau kamu mandi di atas? Kenakan bantuan bibi bayi dulu. Baik.
Guru Jiao Jiao. Profesor Jiang, kenapa Anda di sini? Saya khawatir kamu tidak familiar dengan tempat ini, jadi saya naik untuk melihat. Saya khawatir memakai baju Bibi Bai dia akan tidak senang, jadi saya memakai ini. Saya rasa cukup bagus. Saya juga tidak tahu mengapa Bibi Bai tidak suka. Profesor, selera Anda bagus. Oh, Ayo Profesor, lihat mulut saya. Bibir harus monyong. Coba lagi. Profesor, Anda tidak apa-apakan. tidak apa-apa, tidak masalah. Halo, apa? Sudah sampai depan rumah saya. Oh baik, saya keluar dulu, saya keluar sebentar. Lau Jiang, Manajer Li, kenapa Anda datang? hasil eksperimen obat baru kita sudah keluar. Profesor Jiang. Guru Jiao Jiao, saya keluar sebentar. Tunggu di rumah, saya sebentar lagi kembali. Profesor Jiang tidak perlu buru-buru, saya akan menunggu di rumah. Melihat apa? Ayo naik mobil. Naik mobil, naik mobil. Hehe. Lau Jiang, formula Anda ini luar biasa. Kan ini kamu yang kembangkan, kamu yang pakai dulu. Bercanda ya? Umur segini pakai barang ini. Ahahaha. Kita kan sama-sama pria. Apa sih yang nggak bisa dibicarakan? Apa yang kamu bilang? Aku nggak ngerti. Gimana belajar bahasa Inggrisnya Lau Jiang? Nggak masalah. Waktu peluncuran obat baru, aku bakal pidato pakai bahasa Inggris sepenuhnya. Ah, maksudku orang yang ngajarin kamu bahasa Inggris. Apa sih? Lau Jiang. Siapa di perusahaan yang nggak tahu, istrimu pisah rumah sama kamu. Sudah beberapa tahun, kita kan sama-sama. Mendekati 50 tahun, tapi tetap pria kan. Tinggal sendirian bertahun-tahun, ini namanya sengsara. Menurutku guru privat ini bagus. Tadi tatapan matanya waktu nganter kamu keluar. Pasti dia suka sama kamu. Ini kesempatan bagus buat kamu, bisa bangkit lagi. Hahaha.
Berhenti. Lau Jiang ini. Profesor Jiang. Jiao Jiao Laoshi. Profesor. Kenapa kamu baliknya cepet banget? Urusan perusahaan dibatalkan, Jiao Jiao Laoshi. Kita lanjutin kelasnya ya. Profesor, jangan panggil aku Laoshi. Aku nggak panggil kamu Laoshi, aku panggil kamu Jiao Jiao. Iya, kamu kan sangat berbakat. Di hadapanmu aku malah kayak murid. Seharusnya aku yang panggil kamu Laoshi. Aku nggak punya bakat apa-apa, sudah tua. Kamu nggak tua sama sekali. Pertama kali aku ketemu kamu, aku bahkan mengira kamu anak majikan. Jiao Jiao Laoshi, kamu nggak cuma jago ngajar bahasa Inggris, omonganmu juga manis. Aku serius loh. Aku suka orang kayak kamu yang berilmu. Dan juga dewasa serta stabil. Kalau kamu belum menikah, pasti aku. Profesor Jiang, maaf ya. Aku ini ceplas-ceplos. Nggak sengaja ngomongin isi hati. Jangan tersinggung ya. Tidak. Profesor Jiang, apakah Anda tidak nyaman di sini? Saya hanya merasa tidak nyaman di leher. Biar saya pijat ya. Profesor Jiang, ada apa dengan Anda? Sebaiknya jangan dipijat, nanti orang lain tahu. Saya ini orang tua yang tidak tahu diri. Mengincar gadis kecil seperti kamu. Hus, apa maksudnya mengincar? Kalau ada yang bergosip, pasti mereka akan bilang saya yang mengincar Anda. Lagi pula di ruangan ini hanya ada kita berdua. Ayo Profesor Jiang, berbaringlah di sini. Profesor Jiang, apakah kekuatannya pas? Ya. Profesor Jiang, ada apa dengan Anda? Saya sedang berpikir. Kamu gadis yang baik, pintar, dan bisa merawat orang. Di masyarakat sekarang ini, sulit menemukan orang seperti itu. Bagaimana bisa? Bibi Bai kan juga wanita seperti itu. Bibi Bai. Bibi Bai sehari-hari baik-baik saja. Tapi sebenarnya dia wanita yang keras dan kejam. Kalau tidak, tidak akan. Sudahlah, jangan dibahas. Jangan begitu Profesor Jiang. Saya suka sekali mendengar cerita Anda. Mendengar cerita saya. Saya ingin mendengar cerita Anda. Apa cerita Anda? Ceritakan pada saya. Saya cuma gadis kecil dari desa. Orang kecil, tidak ada yang menarik untuk diceritakan. Di desa Anda. Seumuran Anda seharusnya sudah menikahkan. Bahkan menikah saja belum. Saya belum pernah pacaran. Gadis sebaik Anda, tidak punya pacar. Orang-orang sekarang, siapa yang mau dengan orang desa? Itu tidak benar. Jika kita lihat 3 generasi ke belakang, siapa yang bukan orang desa? Anda benar, kalau ada yang cocok. Profesor Jiang, tolong perkenalkan saya. Anda suka pria seperti apa? Apa saja boleh, tapi
Kalau bisa memilih, saya berharap adalah pria seperti Profesor Jiang. Saya. Usia sudah tua, sudah tua. Siapa bilang Anda tua? Apa masalahnya dengan usia? Saya justru suka orang seperti Anda. Yang matang dan stabil. Apalagi, Meskipun saya belum pernah pacaran, tapi saya dengar dari para tante di kampung saya, gadis muda harus mencari pria yang lebih tua. seperti kata pepatah, sapi tua makan rumput muda, dan itu dianggap wajar. Saya juga tidak terlalu mengerti, tapi mereka bilang pria yang lebih tua tidak hanya bisa merawat orang, tapi juga hasratnya lebih kecil. Seperti saya yang masih muda dan belum dewasa, hasratnya juga tidak besar, jadi baik dalam kehidupan maupun karir. Saya dan orang seperti Anda paling cocok. Menarik-menarik, kalimat ini terdengar cukup masuk akal. Profesor Jiang, apa ini? Saya tidak mengerti karakter di atas ini. Ini adalah suplemen kesehatan baru yang dikembangkan perusahaan kami. Suplemen kesehatan. Jangan-jangan. Tidak, itu untuk memperkuat tubuh. Kalau ada waktu, tolong buang saja. Obat yang Anda kembangkan sendiri, kenapa harus dibuang? Ini masih percobaan, masih perlu pengembangan lebih lanjut. Saya agak lelah, saya akan naik ke atas untuk istirahat sebentar. Siapa? Saya. Jiao, ada apa? Profesor Jiang, saya sudah menghangatkan segelas susu untuk Anda. Setelah minum, tidurlah. Besok leher Anda pasti akan baik-baik saja. Terima kasih, nanti saya minum. Profesor Jiang, susu dingin bisa melukai lambung. Saya minum. Baik sekali, istirahatlah yang baik. Besok saya akan datang lagi untuk mengejar Anda. Baik, saya pergi. Siapa? Apa itu Tante Bai sudah kembali? Ya, saya. Profesor Jiang, apa ada yang bisa saya bantu?
Saya hanya ingin ke toilet. Oh, tunggu sebentar. Saya akan segera keluar. Tidak apa-apa, saya akan turun ke bawah saja. Pelankan langkahmu. Tidak bisa. Bagaimana mungkin kamu melakukan ini? Jiao Jiao itu gadis yang begitu baik. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu padanya? Apakah kamu masih manusia? Aku benar-benar tidak tahan lagi. Bukankah dia juga menyukaiku? Bukankah dia juga ingin menikah dengan pria sepertiku? Aku hanya bisa memenuhi keinginannya. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Tidak tahan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ah, aku hanya ingin ke toilet. Bukankah kamu bilang malam ini tidak akan pulang? Ah, cepat pergi, cepat pergi. Hei, syukurlah kamu sudah kembali. Syukurlah kamu sudah kembali. Hei, kenapa hari ini kamu terlihat sangat buru-buru? Ada API? Karena kita tidak bertengkar hari ini, mari kita rayakan segera. Ini hari jadi pernikahan kita. Aduh, apa yang harus dirayakan? Sudah tua begini, apalagi hari jadi pernikahan. Aku sudah bekerja seharian, hampir mati kelelahan. Pergilah, aku mau tidur. Aduh, aduh, aduh. Kita sudah pisah ranjang selama bertahun-tahun. Malam ini, tidurlah bersama lagi ya. Hei, ada apa denganmu hari ini? Wajahmu merah, matamu bengkak. Aku sudah terbiasa tidur sendiri. Kenapa tiba-tiba kamu bikin masalah? Malam ini... Aduh, kita semua sudah tua. Masih ingin memaksakan kehendak di usia segini? Meski aku hampir 50 tahun, aku tetap seorang pria. Aku sudah bilang berkali-kali, aku sangat lelah. Ada apa-apa lain kali saja bicaranya. Baiklah, kamu tidurlah. Profesor, Jiao Jiao. Setelah mandi, ingat keringkan rambutmu. terima kasih, Profesor. Dia baik-baik saja selama beberapa tahun ini. Kenapa tiba-tiba hari ini? Jiao Jiao, Bibi Bai, kenapa kamu di sini? Di mana Profesor Jiang? Kenapa bajuku ada padamu? Apa sebenarnya yang kalian pelajari seharian penuh dengan Profesor Jiang? Bibi Bai, tolong jangan salah paham. Aku tidak sengaja menumpahkan teh. Profesor Jiang khawatir aku akan masuk angin, jadi dia menyuruhku berganti baju. Ini baju milik Bibi Bai. Tolong jangan marah ya. Lagi pula, ini adalah baju yang diberikan Profesor Jiang untukmu. Sekarang saya kembalikan kepada Anda. Siapa yang peduli dengan hal seperti ini? Bibi Bai, ini kan pemberian Profesor Jiang, sebuah tanda perhatiannya. Jiao Jiao, kamu benar-benar tidak mengerti. Atau pura-pura tidak tahu. Bibi Bai, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Jiao Jiao, saya beritahu kamu. Mulai sekarang, di rumah kita harus berpakaian yang sopan. Yang tidak boleh terlihat. Semua tidak boleh terlihat. Maaf Bibi Bai, saya baru saja ganti baju. Saya tidak memeriksa dengan baik. Jangan salahkan saya kalau saya terlalu banyak urusan. Jiao Jiao, ini juga untuk melindungi kamu. Dan juga melindungi saya sendiri. Apa yang kalian lakukan? Profesor Jiang, saya mau pulang. Bibi Bai datang untuk mengantar saya. Jiao Jiao, di luar sedang hujan. Di sini tidak mudah mencari taksi. Malam ini tinggal di rumah saya saja. Bagaimana bisa? Saya sehat, tidak takut kehujanan. Seorang perempuan, di luar sudah gelap, lagi hujan, sangat tidak aman. Di rumah saya banyak kamar kosong. Kamu bisa tinggal di salah satu. Ini. Kalau begitu, Jiao Jiao, kamu tinggal saja. Jangan sungkan, malam ini, kamu tinggal di kamar sebelah Bibi Bai. Kalau begitu, saya akan naik ke atas dulu. Tunggu, bawa juga baju yang sudah kamu pakai.
Bawa juga. Baik. Lau Jiang masih perkasa seperti dulu. Apa maksudmu? Tengah malam begini tidak tidur. Malah lari-lari kehujanan, yang tidak tahu. Mungkin mengira kamu masih 20-an. Saya hanya tidak bisa tidur saja. Kamu tidak bisa tidur, atau ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Kamu salah minum obat ya? Saya yang salah minum obat. Yang salah minum obat mungkin kamu. Jangan cari-cari masalah. Bagaimana saya? Bernie mencari masalah dengan Profesor Zhang. Tapi ingat, kita belum bercerai. Lebih baik kamu jaga dirimu sendiri. Saya baik-baik saja. Kamu jaga dirimu saja. Suruh dia tunggu sebentar, saya segera sampai di kantor. Jiao Jiao. Maaf, Profesor. Saya lupa ini di rumah Anda. Saya terbiasa tidur telanjang. Saya akan ganti baju sekarang. Profesor Jiang. Jiao Jiao, kenapa kamu masih pakai baju kotor ini? Baju kemarin mana? Baju kemarin itu tidak bisa dipakai lagi. Ada apa? Semalam tumbuh tinggi. Profesor Jiang, bisakah saya minta gaji di muka sedikit? Gaji di muka. Baju kemarin itu tidak bisa dipakai lagi. Saya harus segera beli yang baru. Tapi saya tidak punya uang, jadi bisakah saya minta di muka sedikit? Apa Tante Bai bilang sesuatu padamu? Tidak, Tante Bai tidak bilang apa-apa. Anda lihat, cuaca sudah dingin. Saya harus beli baju tebal. Jangan kamu bela dia. Saya benar-benar tidak tahu. Dia selalu memikirkan hal-hal kotor sepanjang hari. Tidak. Anda salah paham. Tante Bai tidak bilang apa-apa. Saya yang ingin beli sendiri. Jiao Jiao, saya tidak marah padamu. Jangan salah paham ya. Tidak, Profesor Jiang. Saya tidak berpikir karena saya marah pada Tante Bai. Saya tidak akan minta gaji di muka lagi. Hei, kalau perlu minta di muka ya minta di muka. Dia kamu, saya bisa bedakan. Uang ini cukup tidak? Tidak perlu sebanyak ini. Saya beli di pasar grosir, 200 yuan sudah cukup. Saya kasih tahu ya. Saya harus bilang beberapa hal. Barang murah itu kebanyakan tidak ada pabriknya. Bersih tidak bersih saja tidak tahu. Aduh, Profesor, saya sudah terbiasa. Baju 200 yuan itu sudah sangat bagus untuk saya. Saya kasih tahu, mulai sekarang tidak boleh pakai barang murah lagi. Ambil uang ini, pergi ke mall terbesar. Beli baju yang paling kamu suka. Kemarin. Kamu kan sudah pijat leher saya. Uang ini. Anggap saja sebagai biaya pengobatanmu. Profesor, saya tidak bisa terima uang Anda. Dengar, ambil saja. Terima kasih, Profesor. Hanya saja saya tidak tahu di mana mall terbesar. Kenapa kamu belum pernah ke mall? Tidak apa-apa. Saya akan keluar dan bertanya arah saja. Tidak apa-apa. Hari ini saya sedang libur. Saya akan mengantarmu. Bagaimana bisa begitu? Tidak pantas Anda mengantarkan saya. Apa yang tidak pantas? Tidak ada. Saya hanya takut membuang waktu Anda. Tidak masalah. Saya akan mengajakmu beli baju. Saya juga ingin jalan-jalan di mall. Ayo. Pak, baju istri Anda sudah selesai diganti. Silakan lihat. Istri? Ah tidak. Kami hanya... Nona, saya sudah bilang.
Baju ini akan membuat suami Anda terpana. Tidak, Anda salah paham, dia bukan suami saya. Saya mengerti, kami berbisnis, sudah bertemu berbagai macam tamu. Baju ini mau dibungkus. Tidak perlu dibungkus. Baju ini terlalu mahal. Nona, Anda salah. Baju tidak ada yang mahal atau murah, yang penting siapa yang memakainya. Anda yang cantik ini, dengan suami yang baik di samping Anda. Satu baju bukan apa-apa, tidak perlu. Saya akan melepasnya sekarang. Jangan dilepas, pakai saja. Memang Pak ini punya selera. Nona, Anda benar-benar bertemu pria yang baik. Pak, perlu bayar. Kartu kredit, tidak ada password. Kedepannya di luar, jangan panggil saya profesor, agar orang tidak salah paham. Baiklah, Kak Jiang. Halo, Ibu, katanya apa? Ibu jangan khawatir, saya akan segera pulang. Apa yang terjadi? Ibu bilang ayah jatuh di lokasi konstruksi, kakinya terluka. Saya harus segera naik bus, pulang sebentar. Naik bus? Sampai kapan? Saya akan mengantarmu. Tidak bisa, rumah saya terlalu jauh. Saya tidak bisa membuang waktu Anda. Itu bukan masalah, orang tua Anda yang penting. Ayo, saya akan mengantarmu. Ini dia. Ibu, ayah saya. Ayah, kau patah kaki? Jika aku tidak membiarkan ibumu mengatakan bahwa aku akan mati, bagaimana saya bisa mendapatkan Anda kembali? Kau berbohong padaku. Apa yang tidak menipu, kita tidak. Demi kebaikanmu, aku akan membiarkan Li dan angsa di desa kami. San Biaozi mengatakan beberapa kali. Mereka hanya berjanji untuk berkencan denganmu. Saya tidak ingin pergi kencan buta. Jangan tahu apa yang terjadi, keluarga San Biaozi. Anda dapat menghasilkan 100.000 angsa setahun. Gadis kita di desa Shili yang tidak ingin menikah dengannya. Saya tidak jarang memiliki lebih dari 100.000. Aku sudah bilang padamu, aku tidak ingin tinggal di pedesaan. Menikah dengan San Biaozi itu. Sekarang sudah terlambat. San Biaozi akan segera datang. Ibu, Hei, lihat seperti apa kau sekarang. Uang ini tidak menghasilkan uang. Tidak ada yang bisa melihat. Orang dewasa seperti Anda, anak-anak akan kecap-kecap. ibu adalah orang lain, aku adalah aku. Aku tidak ingin hidup di pedesaan. Apa yang kamu katakan? Kau bukan orang pedesaan setelah beberapa tahun di kota. Apakah Anda memandang rendah ibumu atau memandang rendah saya? Aku bilang kau akan datang. Beri aku kinerja yang baik dan lakukan malam ini. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Aku ingin menemuimu. Aku kembali. Berhenti. Tidak memukulmu selama beberapa hari. Ah, Tidak ada yang bisa dikatakan dengan baik. Tangan apa? Jiao baik-baik saja. siapa kamu? Siapa yang membuatmu datang ke rumah kami? Aku adalah Jiao. Dia adalah pacarku. Pacar ini, Kapan aku menjadi pacarmu? Profesor Jiang, aku dipaksa. Nanti aku jelaskan. Kamu pacarnya Jiao ya? Oh iya, si abang itu. Om Tante. Tante, siapa yang kamu panggil Tante? Siapa Tante kamu? Lihat dong diri sendiri. Udah tua banget, siapa yang ngizinin kalian? Jadian? Anak kami Jiao masih muda banget. Gimana tega-teganya kamu sama dia? Mama, Mama apaan sih kamu? Ah, Udah aku tahu, di kota pasti nggak belajar yang benar. Nggak peduli kamu siapa. Siapa yang ngajak kamu pulang sama anakku? Oh. Dasar anak bandel, kamu pasti tahu ya. Kita mau ngejodohin kamu. Jadi kamu cari-cari cowok sembarangan. Pulang buat ngebohongin kita. Denger ya, beneran atau enggak? Udah tua banget, cepat-cepat pergi dari sini. Pergi. ayah, ngapain sih? Aduh Jiao, ngapain kamu nahan dia? Sungguh nasib sial.
Aduh, anak yang aku besarin susah payah. Nggak dengerin kata-kata aku. Malah sama si kakek tua itu. Jadian, aduh. Aku nggak mau hidup lagi. Mama, Aduh, Mama, nggak mau hidup lagi. Mobil mewah di luar itu punya kamu ya? Iya punya aku. Mobil mewah. Aduh hahaha. Kamu kerja apa? dia profesor di perusahaan ternama. Profesor di perusahaan ternama. Punya rumah, punya mobil. Dan punya uang. Uangnya nggak tahu banyak atau enggak, tapi buat ngurusin Jiao Jiao. Pasti cukup. Aduh haha, lihat. Salah kamu, nggak nanya dulu udah main gebuk aja. Jangan salahkan dia. Ayo duduk-duduk. Salahku, aku terlalu gegabah. Duduk-duduk. Cepat duduk saudara. Siapa yang kamu panggil saudara? Xiao Jiang. Salahku aku lebih tua. Agak tidak cocok dengan Jiao Jiao. Jangan dengarkan omongannya. Pria yang penting adalah karakternya. Lihat. Kamu terlihat sangat tampan. Pastinya tidak salah dengan Jiao Jiao kami. Kedepannya Jiao Jiao bergantung padamu. Haha Jiao Jiao kamu juga duduk. Aduh, Cocok Om Jiao Jiao sudah pulang. Pergi. hahaha. Ah tidak apa-apa lihat kamu. Anak perempuan susah pulang sekali cepat masak. Baik-baik kalian duduk. Aku akan masak untuk kalian duduk. Ah, tidak perlu, Bu. Profesor Jiang sebentar lagi pergi. Profesor Jiang. Dia suka dipanggil profesor. Dia biasanya sibuk, sebentar lagi kita pulang. Ah buru-buru, apa kamu yang buru-buru? Mana ada menantu baru pertama kali datang tidak makan langsung pergi. Benar-benar. Duduk-duduk. Duduk. Aku bilang masak beberapa hidangan. Profesor ini terlihat orang kaya. Jangan sampai dia kabur. Bagaimana kalau mereka hanya berpura-pura? Orang kaya seperti dia kalau sudah bosan akan meninggalkan Jiao Jiao kami. Lalu bagaimana? Ah tenang sebentar lagi. Aku akan membuatnya mabuk. Hari ini biarkan dia menginap di sini. Di bawah pengawasan kita. Kita akan memaksa mereka menikah. Apapun yang terjadi. Dia sudah melakukannya, dia harus bertanggung jawab. Nanti berapa banyak uang yang kita minta? Kita yang tentukan, ayo-ayo. Makan lebih banyak. Cukup-cukup tidak bisa minum lagi. Aku masih harus menyetir nanti. Aku kasih tahu ya Xiao Jiang. Kalau sudah minum jangan menyetir. Lagi pula di sini susah cari supir pengganti. Jiao Jiao, kita juga tidak bisa menyetir kan? Istri, kamu nanti bersihkan kamar Jiao Jiao. Kamu rapikan kamarnya. Malam ini mereka bisa istirahat bersama. Baik. Bersama. Ada masalah apa? Bibi pertama kali datang agak tidak nyaman kan? Ada apa yang tidak nyaman? Jangan-jangan kalian belum bersama. Jiao Jiao, jelaskan ke orang tuamu. Jelaskan apa? Jangan-jangan kalian benar-benar belum bersama. Bagaimana mungkin? Kami memang sudah bersama. Ya sudah selesaikan. Kalau sudah bersama. Tidur satu kamar ada masalah apa? Aduh. Mama, lihat dia sudah mabuk seperti ini. Kami duluan istirahat ke kamar ya. Kamar kami sendiri yang rapikan. Ayo, ayo. Xiao Jiang. Minum. Mayam. Paman, Bibi. Baik, cepatlah istirahat. Mama, Papa, kalian juga cepat tidur ya. Jangan khawatirkan kami. Profesor,
Anda baik-baik saja. Cepat berbaringlah. Ah, Maaf. saya yang harus minta maaf. Profesor, saya benar-benar tidak punya pilihan. Orang tua saya terus mendesak saya untuk bertunangan dengan Sambia Ozi dari desa sebelah. Jangan marah ya. Bagaimana bisa marah? Orang tua memang pemikirannya kolot. Saya bisa mengerti. Bagaimana kalau begini? Kamu tidur di kasur, saya tidur di lantai saja. Tidak. Bagaimana bisa Anda tidur di lantai? Saya saja yang tidur di lantai. Li Tua, aku masih berpikir. Mereka berdua punya masalah. Biarkan mereka tidur di sebuah ruangan. Kau bilang dia sangat responsif. Tidak terlihat seperti mereka tidur. Kalau tidak, kau harus mencari alasan. Aku akan pergi sekarang. Pergi. Siapa aku? Ibu, apa yang kau lakukan? Aku akan memberikanmu obat nyamuk. Tidak, kita harus tidur. Dan tidak ada nyamuk di ruangan ini. Ah, tidur, lalu berhenti. Aku punya kunci. Cepat. Ibu, aku bilang tidak. Bibi, kenapa kau datang? Aku akan memberimu obat nyamuk. Malam ini nyamuk dohahaha. Kenapa bantal ini ada di lantai? Aku tidak sengaja. Ibu, aku bilang kita akan tidur. Anda juga harus istirahat. Bu, apa yang kau lakukan? Tidak apa-apa. Ini tidak panas. Menyiram air dingin. Ibu. Hei, Ibu. kalian tidur, kalian tidur. Tidur cepat. Cepat tidur. Profesor Jiang, aku minta maaf. Tidak apa-apa. Saya tidak bisa tidur malam ini. Atau kau tidak tidur di tempat tidur. Aku pergi ke mobil sepanjang malam. Lalu bagaimana bisa? Kurasa ibuku sudah curiga. Jika kau keluar sekarang, dia akan menemukan. Lalu bagaimana? Atau aku tidak akan tidur malam ini. Anda harus tidur. Tidak, kamu tidak tidur. Lalu bagaimana bisa? Anda harus bekerja besok. Kalau tidak, Jiao. Kami berdua tidur malam ini. Jangan khawatir, aku tidak akan ada pikiran yang tidak wajar. Tidak akan melampaui batas. Itu. Baiklah. Ah, Aku ingin mematikan lampu. aku bantu matikan.
Lao Jiang. Ayo Lao Jiang, cepat buka pintu. Kamu tidak akan masih karena kejadian kemarin marah sama aku? Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Tapi selama ini, aku benar-benar terlalu lelah. Sama sekali tidak ada niat untuk melakukan itu denganmu. Cepat buka pintu, aku ada urusan. Baiklah, tidak buka ya. Kedepannya kamu juga jangan harap masuk ke kamarku. Lao Jiang. Hei, kemana dia pergi sampai larut malam begini? Dia tidak pernah pulang terlambat seperti ini. Tidak memberi kabar, berani tidak pulang ke rumah. Matikan ponsel. Jangan-jangan ingin main-main dengan aku. Jauh-jauh juga matikan ponselnya. Jiao, aku. Di usiaku ini, agak susah menahan diri. Profesor Jiang, Anda. Kalau Anda benar-benar tidak bisa menahan diri, maka lakukan saja. Tapi tolong pelan-pelan. Aku takut orang tuaku dengar. Profesor Jiang, kalau Anda benar-benar tidak bisa menahan diri, maka lakukan saja. Tapi tolong pelan-pelan. Aku takut orang tuaku dengar. Baik. Tolong nyalakan lampu. Nyalakan lampu. Tidak nyalakan lampu, aku tidak bisa lihat jelas. Masih harus lihat juga? Bisakah Anda tidak menyalakan lampu? Boleh juga. Bagaimana kalau kamu mendekat ke sisiku sedikit? Aku takut kamu jatuh. Oh. Seperti ini menurut Anda bisa. Aduh. Profesor Jiang, kenapa Anda turun? Saya mau ke toilet. Kalau tidak, untuk apa saya menyalakan lampu? Saya kira. Kamu kira apa? Saya kira Anda ingin minum air. Kalau Anda mau ke toilet, cepatlah pergi. Aduh. Aduh. Kenapa saya begitu bodoh? Barusan dia mengira saya menginginkannya. Aduh. Jiao sudah tidur. Jiao. Saya terlalu banyak minum. Profesor Jiang, Anda cepat tidur saja. Jiao, saya tidak tahan lagi. Profesor Jiang, bukankah Anda
Baru saja ke toilet. Bukan itu masalahnya. Lalu apa masalahnya? Yaitu, apa yang kamu pikirkan? Saya tidak memikirkan apa-apa. Saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Jiao Jiao, saya akan baik padamu. Orang tuamu juga ingin kita bersama. Bukan, malam ini kita harus tidur bersama. Kamu belum tahu apa maksudnya. Profesor Jiang, Anda terlalu banyak minum. Jangan berpikir macam-macam. Bibi Bai masih di rumah menunggu Anda. Bibi Bai, jangan sebut dia. Saya akan bercerai dengannya setelah pulang. Rumah saya, uang saya. Semua untukmu. Tapi, kamu menyakitiku. Profesor Jiang, dengarkan saya. Tadi, saya memang mengira Anda menginginkannya. Tapi, saya agak takut. Kalau Anda benar-benar menginginkannya, tunggu sampai saya siap lain kali. Bagaimana? Hal seperti ini bisa ditunda. Tidak, hari ini. Profesor Jiang, jangan macam-macam. Aku akan lembut. Profesor Jiang, kamu tidak bisa begini. Aku akan lebih lembut padamu. Profesor Jiang, kamu harus bisa mengendalikan diri. Tidak bisa. Profesor Jiang, kamu tidak bisa. Mama, Kok cuma kamu sendiri? Profesor Jiang mana? dia, Kamu ini anak nakal, aku kasih tahu ya, jangan bohong sama kami. Paman, Tante, aku bangun pagi, keluar untuk olahraga pagi. benar, Mama, dia setiap pagi pasti olahraga. Olahraga pagi. Sudah, Mama, dia sibuk sekali kerjaannya. Kita harus pulang. Benar, aku mau panaskan mobil dulu. Paman, Tante, Anak nakal. Kamu jujur saja, dia bukan pacarmu kan? Mama, kalau dia bukan pacarku, kami berdua kemarin malam, mana mungkin tidur sekamar. Kamu pikir aku dan papamu bodoh ya? Kalau kalian benar-benar sudah bersama, dengan usianya itu, mana mungkin hari ini masih segar bugar? Aku kasih tahu ya. Walaupun dia bukan pacarmu, dia bisa mengantarmu pulang dan mau ikut main sandiwara. Itu artinya dia ada perasaan padamu, aku kasih tahu ya. Kamu cepat cari cara, nikah sama dia. Agar aku dan mamamu bisa hidup tenang. Benar? Kalau tidak hari ini, aku bawa kamu ketemu San Biaozi untuk dijodohkan. Ngerti? Aku pergi dulu, Papa. Kak Ing, kamu beli mobil. Suka, ambil aja. Kalau sudah bosan kembalikan. Jangan bercanda. Mobilmu ini Mercedes kan? Kalau rusak, aku tidak bisa ganti. Siapa yang minta kamu ganti? Kamu ini kakak. Dari sekarang, aku sudah jadi orang. Asli si Hong City. Apa maksudnya? Kemarin aku baru beli rumah. Tidak besar, tidak kecil. 5 juta lebih. Ini, kita jadi pelatih pribadi. Seumur hidup tidak akan dapat segitu. Jadi pelatih pribadi apa? Aku kasih tahu, aku sama majikanku sekarang. Udah jadian? Kalian jadian. Iya. Tapi aku ingat, majikanmu itu kan udah punya istri. Cepet banget cerainya. Belum cerai. Belum cerai. Betul, aku memang yang kalian sebut yang gak pantas. Selingkuhan. Aku gak peduli kamu nganggap aku gimana. Yingjie, aku nggak maksud begitu. Kalaupun iya, nggak apa-apa. Soalnya, zaman sekarang, orang lebih menghina kemiskinan daripada pelacuran. Uang pria memang harus dibelanjakan untuk wanita. Aku nggak peduli dia belanjain berapa wanita. Yang penting aku puas. Bilang aja, kamu panggil aku balik buat apa? Aku. Jangan-jangan sampai sekarang kamu cuma jadi pelatih pribadi. Iya, Yingjie. Aku juga pengen tinggal di kota, bisa kasih tahu aku harus gimana. Kamu ingat, orang kayak kita yang nggak punya background. Pengen bertahan di kota besar. Harus bisa manfaatin kesempatan. Ambil inisiatif.
Jiao Jiao. Ingat, majikanmu itu. Pria paruh baya yang hubungannya lagi retak. Pria itu, berapapun usianya, selalu butuh kebutuhan. Dia kelihatannya tipe intelektual kuno. Yang gak kelihatan tapi sebenarnya doyan. Kamu harus aktif merayu dia. Aktif merayu. Jiao Jiao, kamu ini. Profesor, kalau bukan karena kemarin malam Anda pura-pura jadi pacarku, bikin aku bisa kabur dari orang tua, mungkin aku nggak bisa lolos. Aku beli anggur hari ini, spesial buat ngucapin terima kasih. Tapi gimana caranya? Gampang, kamu cari kesempatan. Di lingkungan yang dia kenal, minum sama dia. Katanya, mabuk bikin orang jujur. Tunggu dia mabuk, semuanya akan berjalan lancar. Jangan, aku kemarin mabuknya belum hilang. Profesor, apa Anda nggak suka anggur yang aku beli? Tapi aku cuma bisa beli anggur kayak gini. Tidak, bukan itu maksudku. Kok cuma 1 gelas kamu nggak minum? Tas cuma muat 1 gelas. Kalau gitu kita bagi 1 gelas aja yuk. Oke. Profesor ternyata jago minum ya. Aduh nggak kuat udah tua. Tapi hari ini senang. Nanti kalau suasana udah pas, kamu harus bisa mengubah yang aktif jadi pasif. Biar dia yang gak tahan dan mengajakmu tidur. Dengan begitu dia akan merasa bersalah. Semakin dalam rasa bersalahnya semakin besar kompensasi yang kamu dapat. Ya begitu. Terus gimana caranya? Mengubah yang aktif jadi pasif. 2 kata. Jual kesedihan. Betul untuk pria sukses seperti dia. Yang paling gak tega itu lihat wanita yang seperti kelinci kecil. Yang terlihat memelas nanti kamu bisa. Mabuk dan ngomong jujur semakin sedih ceritamu. Rasa iba dan keinginan melindunginya akan semakin besar begitu. Tujuanmu udah tercapai setengah. Hampir penuh. Kenapa kok kelihatannya ada yang dipikirkan? Ada masalah apa? Nggak ada apa-apa Profesor, ayo kita minum lagi. Kamu nggak bisa bohong, wajahmu aja udah ketahuan. Kamu nggak bisa sembunyiin apa-apa. Kalau ada masalah bilang aja sama Kakak Jiang, mungkin Kakak Jiang bisa bantu. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuma tiba-tiba merasa bisa ketemu Profesor. Itu hal yang sangat membahagiakan. Ketemu aku hal yang membahagiakan. Profesor nggak tahu, sejak kecil keluarga miskin, dan aku anak perempuan selalu nggak diperhatikan orang tua waktu kecil. Aku selalu bermimpi suatu hari bisa pergi ke kota besar dan berusaha sendiri untuk hidup seperti yang aku inginkan sekarang. Aku udah dapat kerjaan yang stabil dan ketemu majikan baik seperti Profesor. Tapi kemarin mereka malah mau menipu aku pulang dan nikahkan aku sama Sambiozi si penjual angsa di kampung sebelah. Kalau bukan karena Profesor, entah. Kalau aku pergi, mungkin aku benar-benar tidak akan kembali. Masalah ini, orang tuamu yang salah. Bagaimana bisa mereka memperlakukan anaknya sendiri seperti ini? Mungkin mereka tak pernah menganggapku sebagai anak. Jadi, mereka juga tak pernah menghormati pikiran dan perasaanku. Di mata mereka, aku hanyalah sebuah objek. Satu-satunya nilai yang bisa kuberikan adalah dengan seenaknya menikah dengan seorang pria, lalu menukar diriku dengan uang belasan juta sebagai mas kawin. Mana ada orang tua seperti itu di dunia ini? Tapi tak apa,
Aku tak bisa memilih dari mana aku dilahirkan. Namun nasibku adalah milikku sendiri. Aku tak akan menyerah pada takdir. Jika suatu hari aku harus menikah, aku hanya akan menikahi seseorang yang benar-benar kucintai. Jika mereka ingin kau menikah, hal semacam ini tak bisa dihindari selamanya. Apa rencanamu ke depannya? Apapun yang terjadi, aku tak akan menikah dengan seseorang yang tak kusukai. Jika mereka memaksaku, aku lebih baik mati saja. Apa yang kamu bicarakan? Apa-apaan soal mati-matian ini? Kamu masih muda, masa depanmu masih panjang. Jangan sampai melakukan sesuatu yang bodoh. Profesor, maafkan aku karena bicara sembarangan tadi. Bisa bertemu dengan seseorang sepertimu yang begitu baik padaku. Bagaimana mungkin aku rela mati? Itu baru benar. Jika mereka masih memaksamu, aku yang akan berbicara dengan mereka. Orang tuaku tidak seperti kamu, sangat terbuka pikirannya. Sepertinya tak ada alasan yang bisa membuat mereka mengerti. Jika mereka memaksaku untuk menikahi Sandia Ozi, aku akan tinggal di sisimu dan melayanimu seumur hidupku. Melayaniku? Kak Jiang, kamu adalah orang paling berpendidikan dan paling berbudi pekerti yang pernah kutemui. Kamu juga adalah orang yang paling baik padaku sepanjang hidupku. Tak ada orang lain yang pernah membelikanku begitu banyak pakaian atau menghabiskan begitu banyak uang untukku. Melayanimu seumur hidupku adalah harapan terbesarku di dunia ini. Jangan bicara begitu. Aku sudah tua, aku bukan orang yang tepat untukmu. Jika kamu benar-benar melayaniku seumur hidupmu, maka aku akan merasa telah menghancurkan masa depanmu. Tidak mungkin, Kak Jiang. Bisa melayanimu adalah keberuntunganku yang terbesar. Karena kamu telah membantuku melarikan diri dari tangan orang tuaku. Seluruh diriku sekarang adalah milikmu. Kamu benar-benar orang yang istimewa. Aku? Apa istimewanya aku? Anda punya sopan santun, bakat, dan tahu cara merawat orang. Bisa bertemu dengan Anda adalah hal paling beruntung bagi saya. Benarkah? Sayangnya, saya bertemu Anda terlalu terlambat. Andai saja saya bisa lahir 10 tahun lebih awal, andai saja Anda belum menikah dengan Bibi Bai. Mungkin kita. Aduh, nasib memang. Sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, andai saja kita bertemu lebih awal. Saya tidak akan dibuat kesal olehnya selama bertahun-tahun. Anda hanya perlu memulai. Mengangkat topik, lalu menggali kenangan sedihnya. Anda tinggal duduk. Mendengarkan, tidak perlu Anda yang bertindak. Dia akan membuat dirinya sendiri mabuk. Dengan begitu, kesempatan Anda pun datang. Bagaimana bisa, Bibi Bai menurut saya adalah wanita yang sangat baik. Bagaimana bisa membuat Anda kesal? Baik, tanyakan padanya. Dua kata ini, apakah dia benar-benar bisa menulisnya? Apakah Bibi Bai tidak baik kepada Anda? Dia tidak pernah mempertimbangkan perasaan saya, apalagi memiliki sedikit pun perasaan terhadap saya. Kami berdua hanya hidup bersama asal-asalan. Kenapa Bibi Bai seperti itu? Benar-benar tidak adil. Anda orang yang baik, tapi tidak mendapatkan cintanya. Sementara orang yang ingin mencintai Anda tidak memiliki kehormatan itu. Saya tidak takut Anda tahu. Saya sudah lama ingin bercerai dengannya. Kenapa tidak ada anggur lagi? Masih ada anggur. Kak Jiang, Anda tidak boleh minum lagi. Anda sudah terlalu banyak minum. Ini baru seberapa? Terus minum. Saya akan ambil anggur. Aduh Kak Jiang, Anda sudah tidak bisa berdiri tegak. Jangan minum lagi. Saya antar Anda ke kamar untuk istirahat. Ke kamar. Profesor Jiang, Anda sudah terlalu mabuk. Ayo. Jiao Jiao. Kak Jiang, ada apa? Jiao Jiao. Kak Jiang, Anda sudah terlalu mabuk. Saya bantu Anda melepas baju. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kamu pulang begitu awal? HM, kenapa? Saya pulang tidak pada waktunya, mengganggu urusan kalian. Bibi Bai, tadi hanya Profesor Jiang terlalu mabuk. Kenapa kamu memukul orang? Jiao Jiao. Kamu baik-baik saja. Aku sembarangan memukul orang, kalian kemarin malam. Pergi kemana? Sampai matikan ponsel. Kalian pikir aku tidak tahu apa yang kalian lakukan. Sekarang kalian berantakan, sampai ke rumah ini. Di matamu masih ada aku tidak? Kalau tidak, aku sekarang keluar, biar rumah ini
kuserahkan padamu dan si perempuan jalang ini. Jangan ngomong sembarangan, aku tadi mabuk. Dia cuma membantuku masuk ke kamar saja. Hah? Bantu kamu masuk kamar? Atau bantu kamu naik ke tempat tidur? Aku tadi melihatnya dengan jelas. Bibi Bai, ini salahku yang tidak hati-hati. Tidak membimbing Profesor Jiang dengan baik. Tapi memang bukan seperti yang kamu pikirkan. Kalau begitu, aku yang berpikiran sempit. Mengukurmu dengan pikiran yang rendah. Baju ini, harganya pasti setidaknya ribuan yuan. Hah, kamu seorang guru privat dari desa, mana mungkin bisa memakai baju sebaik ini? Hah, Lau Jiang, ternyata kamu suka gaya baju seperti ini, ya? Kalau begitu, besok aku juga beli satu set pakai. Hah? Mungkin kalau aku pakai, kamu tidak suka melihatnya. Bibi Bai, jangan salah paham. Baju ini, aku pinjam dari Profesor Jiang dengan meminta gaji di muka. Masih berani bohong padaku. Bai Ping, sudah cukup kamu membuat keributan. Bibi Bai, kamu baik-baik saja. Bersandiwara baik hati, si Jiang. Kamu sampai mendorongku karena seorang perempuan jalang. Jangan bicara begitu kasar. Siapa yang perempuan jalang? Bagaimana? Berani melakukan tapi takut dikatakan. Bibi Bai, kami benar-benar tidak melakukan apa-apa. Jauh-jauh, kamu pikir dengan begini, bisa menjadi nyonya rumah ini. Apa yang aku katakan padamu, kamu anggap angin lalu. Jangan lupa, kamu hanya seorang guru privat dari desa, masih muda. Tidak belajar yang baik, malah belajar menjadi orang ketiga. Kenapa kamu bicara begitu? Desa kenapa? Orang desa harus lebih rendah dari orang lain. Orang desa, bukan manusia. Orang desa tidak apa-apa, tapi seperti ini, orang yang berniat jahat memang bermasalah. Berniat jahat. Kamu bisa mengatakannya. Berpakaian seperti ini, APA lagi kalau bukan Dia niat bebas jahat. memakai apapun yang dia suka. Dan dia bisa memakai apapun yang dia mau. Dia bisa berpakaian sesuka hati di luar sana. Tapi di rumahku, berpakaian seperti ini tidak boleh. Kalian tidak punya malu, tapi aku masih punya. Jiao. Wah, malah kasihannya. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak masuk akal. Baiklah, aku juga malas berdebat denganmu. Bukankah kamu bilang, kalian tidak ada masalah? Aku akan ganti instruktur pribadi yang baru. Berhenti? Atas dasar apa kamu mengganti Jiao? Karena sekarang aku adalah istri sahmu. Aku beritahu kamu Bai Ping. Aku dan Jiao tidak ada apa-apa. Kamu istriku, aku juga suamimu. Aku tidak setuju menggantinya. Meskipun sekarang kalian tidak melakukan apa-apa. Bagaimana nanti? Siapa tahu, dengan kelakuannya yang great itu, bisakah kamu mengendalikan nafsumu? Diam. Mengotori martabat. Lau Jiang, kamu benar-benar. Karena seorang wanita jalang, kamu memukulku. Kita ini kan orang terpelajar. Kamu belajar dari siapa? Kepalamu penuh dengan hal-hal kotor seperti ini. Aku yang kotor atau kalian yang kotor? Kamu tidak membiarkanku menggantinya. Sudahlah, kamu malah. Karena orang luar memukulku. Kamu yang memulai fitnah. Aku memfitnah apa? Apa yang kalian lakukan? Kamu sendiri yang tahu. Aku tidak mau banyak bicara. Aku beritahu kamu Bai Ping. Kita bersih hati, rumah ini. Aku yang berkuasa, tanpa persetujuanku. Tidak ada yang bisa menggantinya. Sampai sekarang kamu masih melindunginya. Lau Jiang, kamu benar-benar hebat. Ah, Masih muda, belajar yang baik-baik saja. Bukan belajar jadi pelakor. Jiao. Profesor Jiang, aku tidak ingin karena aku dan Tante Bai bertengkar. Aku benar-benar tidak menyangka hal ini akan menjadi seperti ini. Anda sepertinya lebih baik ganti instruktur pribadi saja. Tolong sampaikan ke Tante Bai, mulai sekarang aku tidak akan pernah muncul di hadapan kalian lagi. Maaf. Jiao, tanpa izinku, tidak ada yang bisa mengusirmu. Demikian juga, tanpa izinku, kamu tidak boleh berbicara tentang mengundurkan diri lagi. Tapi aku benar-benar tidak ingin merepotkan kalian. Kita tidak melakukan apa-apa yang salah, jadi tidak perlu takut. Biarkan mereka bicara apa saja. Tapi jika kamu pergi sekarang, itu justru akan membuatmu terlihat lebih bersalah. Lalu apa yang harus aku lakukan? Dengarkan aku, kamu tetap bekerja dengan baik, aku akan menjelaskan pada Tante Bai. Aku akan mengembalikan baju ini. Mengapa dikembalikan? Itu justru akan membuatmu terlihat lebih bersalah. Lagi pula, baju ini sangat cantik, mengapa harus dikembalikan? Kamu tidak perlu mempedulikan perkataan Tante Bai. Di rumah ini, pakai apa saja yang kamu suka. Baik. Tante Bai, kenapa Anda di sini?
Kenapa aku tidak bisa di sini? Ini rumahku. Bukan itu maksudku, aku hanya bertanya, kenapa Anda tidak bekerja hari ini? Aku sengaja mengambil cuti sehari. Hei, baju yang kemarin. Sangat bagus, kenapa tidak dipakai hari ini? Kemarin. Tidak apa-apa, tidak dipakai juga tidak masalah. Aku membelikanmu baju baru. Coba pakai. Baju ini terlalu terbuka. Terbuka? Hei, sebelumnya aku tidak pernah mendengar kamu bilang terbuka. Atau kamu hanya mau pakai baju yang dibeli Pak Jiang? Baju yang kubeli, kamu tidak mau pakai. Tante baik, kejadian sebelumnya benar-benar tidak seperti yang Anda pikirkan. Aku tidak peduli jika kamu tidak mau memakainya. Aku akan menelepon pusat pelatihanmu dan membicarakan hal ini. Dan nanti, tanpa perlu aku katakan, pusat pelatihan pasti akan memecatmu, dan saat itu, meskipun Pak Jiang ingin mempertahankanmu, dia tidak bisa. Baik, aku akan pakai. Hah, tidak heran. Pak Jiang tidak mengizinkanku memecatmu. Tubuh yang begitu bagus. Jika aku seorang pria, aku juga akan lemas melihatnya. Benar-benar seperti rubah dari lahir. Tante baik, kami benar-benar tidak melakukan apa-apa. Mengapa Anda harus menghinaku seperti ini? Kamu tahu sendiri apa yang kamu lakukan. Aku juga malas berdebat denganmu. Urusan berantakmu, selesaikan sendiri. Bagus ya? Dibandingkan denganku, ya kan? Bulat dan menonjol ya? Apa sih? Baju ini, aku yang beli. Ternyata seleraku bagus, sampai bikin kamu terpana ya? Mbak Iping, kamu mau apa sih? Kenapa tiba-tiba beliin Jiao-Jiao baju? Ini kan, sesuai dengan keinginanmu. Mau lihat ya langsung aja lihat. Sudah bertahun-tahun jadi suami istri, aku kan tahu kamu. Aku juga bukan orang pelit, gini aja. Besok aku beli puluhan set. Biar kamu lihat setiap hari gak bosan. Bagaimana? Mbak Iping, cukup? Kamu mau apa sih? Aku mau apa? Aku yang mau tanya, kalian mau apa? Lawan kamu gak senang, ikutin kamu. Kamu juga gak senang, sekarang kamu cuma merasa. Aku jadi penghalang di rumah ini, ya, pengen aku pergi. Biar rumah ini jadi milik kalian. Mbak Iping, aku dan Jiao-Jiao, gak ada apa-apa. Kemarin, aku pulang di waktu yang salah, ganggu urusan kalian. Ya kan? Aku heran, kenapa belakangan ini, tiba-tiba mau belajar bahasa Inggris, ternyata tertarik sama yang ngajarin bahasa Inggris. Mbak Iping kamu. Pantas saja, bertahun-tahun pisah kamar. Malam itu tiba-tiba nyari aku, mungkin. Kamu cuma punya niat tapi gak berani. Yang kamu cari, bukan aku kan? Mbak Iping, udah cukup belum? Kalau kamu terus ngomong begitu, kamu pergi sekarang. Aku pergi, si Jiang. Aku ini istri kamu. Cukup. Bibi Bai, ini semua karena aku. Ini semua salahku. Jiao-Jiao, ini bukan urusanmu. Profesor Jiang, aku terus di sini. Cuma bikin masalah buat kalian. Bibi Bai, semua ini salahku. Jangan salahin Profesor Jiang lagi. Aku pergi sekarang. Jiao-Jiao. Apa aku suruh kamu pergi? Bagus sekali siasat mundur untuk maju. Mungkin hatinya sudah hancur berkeping-keping. Mbak Iping, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Aku hanya mengungkapkan apa yang ada di pikiranmu. Tidak ada izinku, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Bibi Bai, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku benar-benar ingin yang terbaik untuk kalian. Hentikan sikapmu yang munafik itu. Bukankah kamu suka merayu majikan? Aku akan memberimu kesempatan ini, aku ingin melihat. Apakah kamu punya kemampuan di hadapanku untuk naik ke tempat tidurnya? Mbak Iping, kamu. Kenapa kamu ingin memukulku lagi? Ayo. Tidak masuk akal? Apa yang kamu katakan tentang merayu? Kamu bisa mengatakannya. Aku hanya mengatakan beberapa hal yang tidak enak, kamu sudah merasa tidak nyaman. Ketika kalian melakukan hal-hal kotor, tidak merasa jijik, baik. Kamu suka melihat, aku akan memberimu pandangan yang jelas.
Bibi Bai, apa yang kamu lakukan? Mbak Iping, Apa yang kamu lakukan? Bibi Bai, lepaskan. Mbak Iping. Bagaimana? Kami semua adalah majikanmu. Dia bisa melihat, aku tidak bisa. Lepaskan. Hei, Jika kamu terus membuat keributan, pergilah. Lau Jiang, berapa usiamu? Masih seperti anak 3 tahun, kamu pikir dia. Apa yang baik, dia hanya mengincar uangmu. Jangan bicara sembarangan, kamu pikir semua orang seperti kamu yang kotor. Aku kotor, kalau kamu berani. Sekarang juga kamu bisa mengambilnya, jangan sampai nanti. Kehilangan segalanya, aku akan pergi sekarang. Ketika uangmu habis, jangan datang padaku. Pergi? Sekarang juga pergi? Aku beritahu kamu, kamu pergi sekarang, aku dan dia tidak akan terjadi apa-apa. Lalu untuk apa kamu minum obat kuat? Obat kuat. Aku beritahu kamu, ini adalah produk percobaan baru perusahaan kami. Aku hanya membawanya untuk diuji. Apa itu? Kamu sendiri yang tahu. Jangan jadi orang yang hanya punya niat tapi tidak berani. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku melihatmu sekarang, bahkan merasa jijik. Bibi Bai. Jiao kembali. Profesor Jiang, ini semua karena aku. Ini semua salahku. Jiao, ini tidak sepenuhnya salahmu. Apa yang dia katakan juga tidak sepenuhnya salah. Profesor Jiang, lebih baik Anda segera mengejar Bibi Bai. Kalau dia sampai terjadi sesuatu, penyesalan tidak akan berguna. Tenang, dia tidak akan menyakiti dirinya sendiri. Aku mengenalnya, obat ini adalah produk baru perusahaan kami. Aku takut kamu salah paham, makanya aku bilang ini suplemen kesehatan. Profesor Jiang, kita tidak perlu memikirkan ini sekarang. Lebih baik Anda segera mengejar Bibi Bai. Aku tidak ingin karena aku merusak pernikahan kalian. Kalau terus begini, kesalahpahaman Bibi Bai hanya akan semakin dalam. Nanti kalau Bibi Bai benar-benar bercerai dengan Anda, bagaimana nanti? Dari dulu dia sudah ingin bercerai denganku. Kalau tidak, kita tidak akan berpisah kamar sampai sekarang. Aku tidak butuh orang seperti ini sebagai istriku. Aku juga tidak butuh hal seperti ini, dia bilang aku. Punya niat jahat tapi tidak punya nyali. Apakah aku bukan laki-laki? Hari ini aku akan tunjukkan padanya. Lihat, apakah aku laki-laki atau bukan? Profesor Jiang, kita tidak bisa seperti ini. Profesor Jiang, Anda harus bisa mengendalikan diri. Aku tahu, ini hanya karena emosi sesaat. Ini bukan emosi sesaat, dia benar. Aku sudah lama menyukaimu. Jangan bercanda. Jiao, aku tidak akan memaksamu. Bukan kamu yang bilang padaku kalau kamu menyukaiku. Profesor Jiang, Anda harus bisa mengendalikan diri. Aku memang menyukaimu. Tapi, ini terlalu tiba-tiba. Tidak tiba-tiba sama sekali. Hal ini sudah terjadi lebih dari sekali di pikiranku. Kalau kamu menyukaiku, apakah kamu tidak pernah membayangkannya? Ah, tidak bisa. Ini di ruang tamu, dan siang hari. Nanti ketahuan orang. Takut apa? Ini di rumahku. Aku tidak ingin lagi membohongi diriku sendiri, kecuali kamu selama ini membohongiku. Rencana ini hampir berhasil. Setelah hari ini, aku akan seperti Chen Xing, mendapatkan semua yang aku inginkan. Benar-benar menetap di kota besar. Tapi kenapa aku menolak? Aku nggak mau balik ke desa. Aku mau tinggal di kota besar. Langsung sukses. Profesor Jiang, aku tutup gordennya. Bibi Bai. Profesor Jiang, tenang dulu. Bibi Bai lagi ngintip kita pakai teleskop di seberang. Profesor Jiang, kita harus gimana nih? Aneh banget, dia baru aja pergi, langsung ke seberang. Pasti teleskopnya udah disiapin dari tadi. Ini monitor, jangan-jangan. Semua yang kita lakukan tadi udah direkam sama Bibi Bai. Aku nggak salah, pasti ada konspirasi.
konspirasi. Bilang, kalian berdua komplotannya. Mereka nyuruh kamu buat menggoda aku ya? Terus bikin aku cerai, habis-habisan. Betul nggak? Profesor Jiang, Anda salah paham. Bukan seperti itu, Profesor. Aku beneran nggak. Anda bener-bener salah paham sama aku. Terus ini gimana penjelasannya? Profesor, aku beneran nggak tahu ini gimana. Kalau aku nggak lakuin tadi, apa kamu bakal menggoda aku? Profesor, beneran nggak? Aku bisa jamin pakai nyawa. Aku beneran nggak tahu ini gimana. Anda sakitin aku. Beberapa hari ini, semua yang kamu lakuin, apa ada yang ngasih kamu arahan? Cepetan bilang. Profesor, ada yang ngasih tahu aku. Kalau mau sukses di kota besar, harus ngandelin cowok, apalagi cowok kayak Anda, lebih mudah. Aku kira ketemu orang yang ngerti aku. Ternyata, aku yang terlalu berharap. Profesor Jiang, maaf ya. Beneran maaf. Sekarang ngomong gini buat apa? Bilang aja, siapa yang sengaja ngarahin kamu selama ini, biar aku lihat. Dia, ini sekretarisnya Bai Ping. Apa? Chen Xing ternyata sekretarisnya Bai Ping. Anda nggak salah ya? Nggak salah, dia nyuruh sekretarisnya pura-pura jadi pelatih pribadi buat deketin kamu. Perlahan-lahan ngasih ide buat ngandelin cowok. Lalu aku akan mempekerjakanmu sebagai pelatih pribadiku. Mari kita buat sesuatu terjadi. Dan biarkan aku bercerai dan membagi hartaku. Apa beli rumah, apa mobil mewah? Wah, selingkuh naik pangkat ternyata Chen Xing ini. Dari awal sampai akhir selalu menghitungku. Hebat benar caranya hebat. Tahun-tahun ini padaku tidak dingin tidak panas sudah biasa. Masih pakai cara ini untuk menghitungku hari ini kalau bukan. Aku menemukan aku tidak tahu bagaimana dia menghitungku. Profesor Jiang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan lihat ke belakang, masih ada kamera pengawas. Sekarang dengarkan apa yang aku katakan. Kita pura-pura kejadian tadi sudah berlalu, tidak tahu mereka sekarang masih mengawasi kita. Duduk di pangkuanku sini. Santai saja kamera itu. Seharusnya merekam area sofa ini kita selanjutnya. Profesor, Anda ini bermaksud memanfaatkan situasi ya? CEO by Profesor Jiang tidak akan menyangka. Kita masih punya satu kamera lagi. Dengan bukti ini, rencana kita pasti akan berhasil. Setelah berhasil jangan lupakan aku ya. Kamu melakukan ini dengan baik. Setelah aku dapatkan semua hartanya, tentu tidak akan melupakanmu. Kamu yakin gadis desa yang belum pernah melihat dunia seperti ini bisa membuat Lau Jiang tidak bisa menahan diri? Tenang saja CEO Bai. Jauh-jauh orang miskin seperti ini sudah terbiasa mimpi setiap hari. Bisa bertahan di kota besar. Cuma dengan sedikit arahan dariku, pasti dia akan terjerat. Dan Anda sudah membiarkan Profesor Jiang begitu lama. Dia sudah lama terbakar nafsunya. Kayu kering bertemu api, pasti akan menyala. Saatnya menjaring, ayo tangkap basah. Menjadi saksi sekarang juga. Lau Jiang sudah berumur berapa lama dia bisa bertahan? Sekarang tidak pergi tunggu mereka bersih-bersih. Tidak baik, oh iya. Kamu ingat ya ambil banyak foto. Ditambah video ini. Dan mereka ketahuan basah-basahan. Mau sebaik apapun pengacaranya, harta semuanya milikku. Ayo.
Sihir rubah kali ini. Apalagi yang bisa kalian katakan? Apa yang kalian lakukan? Bukankah kamu sedang mengintip kami dengan teropong di seberang sana? Kok bisa cepat kembali? Tidak kembali. Bagaimana bisa melihat kalian melakukan hal kotor ini? Kotor. Bibi baik, kami tidak melakukan apa-apa. Sudah kubilang kalian tidak bersih. Sekarang ketahuan basah, masih mau membela diri. Dan kamu si rubah sialan. Kamu pikir dengan menggoda dia langsung bisa naik ke atas. Selama aku ada, kamu tidak akan dapat apa-apa. Orang seperti kamu ditakdirkan jadi orang miskin seumur hidup. Masih ngambek di sini. Baru berapa hari sudah bisa menggoda majikan di dunia ini. Kok ada perempuan tak tahu malu seperti kamu? Aduh. Bagaimana? Sampai sekarang masih mau membelanya. Mbak Iping, jangan salahkan orang baik di sini. Berbicara harus ada bukti. Baik, mau bukti ya? Kamu pikir merusak kameraku, lalu selesai? Ku beritahu kamu. Aku masih menyimpan kamera lain. Semua yang kalian lakukan tadi sudah kurekam semuanya. Kamu ini melanggar privasi. Tahu tidak? Jangan lupa ini juga rumahku. Mau merekam bagaimana ya terserah aku. Sekarang saksi dan bukti sudah ada. Apalagi yang bisa kalian katakan? Mbak Iping, Jiao tidak ada hubungannya dengan ini. Apapun masalahnya, hadapi aku saja. Baik. Aku sudah mengerti. Perasaan suami istri selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, kalah dengan si rubah sialan. Kalau begitu, cerai saja, kamu yang selingkuh duluan. Keluar dengan tangan kosong saja. Kalau tidak, video yang kurekam tadi akan kusebarkan, biar kalian benar-benar hancur. Bagus, rencana yang bagus, hahaha. Bagus, rencana yang bagus, ini tujuannya kan, keluar tanpa apa-apa, aku kasih tahu. Sudah menikah selama ini, aku tidak pernah melakukan hal yang salah padamu, tapi kamu selalu mengincar hartaku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jelas-jelas kamu yang selingkuh duluan. Kamu masih pura-pura jadi korban. Kamu jijik buat siapa sih? Aku muntah. Bibi baik, meskipun kamu tidak punya perasaan pada Profesor Jiang, kamu tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Kamu pelakor tidak jelas. Atas dasar apa kamu menasehatiku? Mbak Iping, cukup. Baiklah, Lau Jiang. Aku juga malas bicara panjang lebar denganmu. Kamu suka melindunginya kan? Sekarang, ayo ikut aku, urus surat cerai. Keluar tanpa apa-apa. Sisa hidupmu kamu habiskan bersamanya saja. Perceraian memang harus, tapi aku tidak melakukan hal yang keterlaluan. Keluar tanpa apa-apa, kenapa kamu bilang aku? Lakukan atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Sekarang saksi dan bukti sudah ada. Kamu lebih baik keluar dari rumah ini. Kasihanilah dirimu sendiri. Benar Profesor Jiang, kamu sebaiknya manfaatkan rasa sayang baik padamu. Kasihanilah dirimu sendiri. Serahkan hartamu. Bawa dia pergi cepat. Oh. Tidak, hehe, sekarang kamu sudah tidak punya uang. Mungkin bahkan si gadis ini sudah tidak mau sama kamu lagi. Chen Xing, aku sangat percaya padamu. Kamu ternyata selalu menghitungiku. Aku menghitungimu, jelas-jelas kamu sendiri. Yang ingin palakornayak, memohon padaku. Kalau begitu kamu mengaku. Mengajak Jiao sengaja merayuku. Chen Xing adalah sekretarisku, bagaimana mungkin berkenalan dengan si iblis ini? Lau Jiang, bicara harus ada buktinya. Ini kamu yang bilang, sampai sekarang. Kamu masih mau menuduh kami. Mau bukti ya? Baik, aku akan tunjukkan sesuatu yang bagus. Kalian pikir hanya kalian yang bisa merekam? Aku beritahu kalian, barusan Jiao cuma memberikan pijatan untukku. Semua yang kalian katakan, sudah aku rekam. Ini tidak mungkin. Mbak Iping, kamu juga mengerti hukum. Di pengadilan, hakim lebih percaya video kamu, atau video yang ada di tanganku ini. Kamu berani mengakaliku. Ah, Pak Bai. Aku beritahu kamu, aku hanya membalas perbuatanmu dengan caramu sendiri. Tadi kalian sangat sombong bukan? Sekarang ada apa yang bisa dikatakan? Salah paham ini semua salah paham. Aku jadi bingung karena dia. Jadi bingung. Salah paham? Kamu sengaja menyuruh sekretarismu membujuk Jiao untuk menggoda aku? Ini juga salah paham. Kamu mengincar hartaku. Membuatku keluar tanpa apa-apa? Ini juga salah paham. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Baik, kamu yang bicara.
Aku beritahu kamu, sekarang kamu sudah terlibat kejahatan. Aku bisa membuatmu masuk penjara kapan saja. Profesor Jiang, ini semua perintah Pak Bai. Aku bisa membantu kalian menjadi saksi. Aku juga korban. Kamu ngomong apa? Sampai sekarang, apalagi yang bisa kamu katakan? Menikah selama ini, tidak menyangka kamu begitu jahat. Cerai ya, sekarang juga. Aku beritahu kamu, yang akan keluar tanpa apa-apa adalah kamu. Pak Jiang, aku tidak mau cerai. Aku salah. Lihatlah pernikahan kita selama ini. Atas dasar cinta kita. Maafkan aku kali ini ya. Kamu salah, kamu melihat rencanamu gagal. Sebentar lagi akan bangkrut kan? Aku beritahu kamu, pernikahan selama ini, sudah lama hanya tinggal nama. Tidak. Kita tidur satu kamar mulai sekarang ya. Waktu itu kamu cari aku memang terlalu lelah. Semua salahku. Sekarang aku bisa memuaskanmu, kita kembali ke kamar ya. Kembali ke kamar. Lupakan saja, pernikahan kita selama ini sudah sampai akhir, mari kita saling menghormati. Selama ini, apakah kamu tidak meninggalkan sedikit pun rasa sayang untukku? Rasa sayang? Aku ingat rasa sayang kita selama ini, makanya aku tidak menuntutmu. Gugat saya. Rumah tangga terjadi hal seperti ini. Kamu mau menggugat saya? Maka kamu juga akan ikut hancur reputasinya. Saya beritahu kamu, selama bertahun-tahun ini, kamu membuat saya hidup tidak mati tidak. Untuk melepaskan diri darimu, saya lebih memilih hancur reputasinya. Sekarang kamu pergi dari sini. Kalau tidak kita langsung ke pengadilan sekarang. Baiklah Pak Jiang. Kali ini saya mengaku kalah. Tapi jangan kamu senang dulu. Dan kamu si wanita jelang ini, kamu ingat baik-baik. Selama saya masih hidup sehari pun, saya tidak akan berhenti melawan kalian. Jiao tidak perlu khawatir. Semuanya sudah berakhir. Profesor Jiang, bagaimana dengan kita berdua? Jiao, saya akan segera menceraikannya. Lalu kita bisa bersama. Saya akan urus urusan selanjutnya, kamu tunggu saya di sini. Jiao. Profesor Jiang, terima kasih atas perhatian Anda selama ini kepada saya. Saya telah merenungkan diri saya sendiri, semua hal ini. Meskipun ini adalah rencana Bibi Bai, tapi kalau saya tidak punya niat jahat, hal ini tidak akan berkembang sampai ke tahap ini. Jadi, saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri. Apalagi menatap Anda, saya tidak bisa begitu saja. Tetap di samping Anda, kota besar bagi saya masih penuh dengan godaan, tapi saya ingin dengan jujur melalui usaha sendiri, hidup sesuai keinginan saya tentang Anda. Saya tidak bisa membedakan apakah ini seperti kasih sayang kakak adik atau kekaguman saya terhadap pria seperti Anda. Atau mungkin dalam hati saya, nafsu yang timbul karena keinginan akan ketenaran dan kekayaan. Dunia ini sangat besar, tapi juga kecil. Suatu hari nanti, kita pasti akan bertemu lagi. Saat itu, saya rasa, di hati saya sudah ada jawabannya. Semoga Anda selalu baik-baik saja. Selamat tinggal. Saya menghargai pilihanmu. Selamat tinggal Jiao. Guru. Semoga kamu juga selalu baik-baik saja. Jalani hidup yang kamu inginkan.